Lama tidak terdengar kabarnya, kondisi kesehatan penyanyi Imanes kini tengah kritis. Jumat 28 Mei lalu, penyanyi yang dulu berambut gimbal itu dilarikan ke Rumah Sakit Darmais Jakarta karena mengalami anfal akibat penyakit kanker hati. Senin tadi malam, tampak teman-teman Imanes seperti personil Slank Kakak, Meli Potret dan mantan vokalis Bib Irang datang membesuk. Gue baru hari ini bisa datang, rada-rada shock juga. Ini bertemu dengan bupatinya ya dalam rangka penanaman kembali pohon-pohon ya. Itu ada Gunung Sindoro dan Sumbing yang sudah hancur ya. Ada keinginan untuk menanam. Jadi kami tanya, apa yang sampai di mana bisa? Bulan September. Bupatinya mengatakan bulan September saya berani menanam 1,5 juta pohon. Nah, kalau pertanyaan saya, kalau bisa insentif apa? Ya. Nah, masyarakat juga di sana mengatakan tolong datangkan Sofia kemari sebagai insentif. Saya bilang oke, 1,5 juta pohon saya akan tanya sama Sofia. Ya. Nah, tapi kemudian ibu-ibu datang, ya tanya kenapa kok cuma menyenangkan yang laki, yang ibu-ibu juga perlu diberi insentif. Nah, mereka minta Ari Wibowo. Ya, jadi kami tanya sama Sofia Lajuba, beliau dengan senang hati mau dan akan mengajak Ari Wibowo. Kedatangan Nabil ke redaksi Cek dan Dicek ini pun dimaksudkan untuk meminta dukungan terhadap program lingkungan hidup. Ia berharap media turut berperan agar masyarakat lebih tergugah untuk turut menjaga dan merawat lingkungan hidup. Ya, saya datang kemari ya. Memang saya sendiri pribadi senang dengan kreativitas dan kantor ini luar biasa kreativitasnya. Di dalam bisnis seperti ini kalau nggak kreatif nggak bisa survive ya. Tapi juga ada keinginan yang sehubungan dengan lingkungan hidup ya, pelestarian lingkungan hidup. Saya ingin agar kegiatan di sini ya itu memasukkan dimensi-dimensi lingkungan sehingga masyarakat itu melekat, nilai lingkungannya melekat. Karena disengaja atau tidak ya, cek recheck itu memberikan nilai-nilai tertentu kepada masyarakat. Nah, kami mau nunut gitu ya, demi kepentingan umum. Kalau saya yang ngomong ya, saya ini pejabat, kalau ngomong ya orang bilang ya pantas ya. Tapi kalau yang ngomong itu artis, budayawan, kayaknya lebih meresap lah. Ya. Feelingnya masuk gitu ke masyarakat. Jadi ayo kita sama-sama. Selama ini Rumah Produksi Bintang Group juga mendukung beberapa program pelestarian lingkungan hidup seperti penanaman 1 juta pohon di Universitas Indonesia dan di Monas. Pernikahan penyanyi dangdut Anissa Bahar dengan Ajun Komisaris Polisi Fauzan Prasetya yang resepsinya baru digelar Minggu malam semakin menambah panjang daftar nama artis yang menikah dengan petugas pengamanan. Apa alasan utama para artis itu memilih pasangan hidup dari kalangan non-sipil? Penyanyi dangdut Anissa Bahar akhirnya berhasil mewujudkan impiannya untuk menggelar sebuah pesta pernikahan yang meriah. Meski itu adalah pernikahan kedua baginya, tetapi biaya pestanya tidak tanggung-tanggung. Anissa Bahar mengaku telah menghabiskan dana 500 juta rupiah untuk resepsi malam itu. Bertempat di Aula Putri Duyung Cottage, Ancol, Jakarta, Minggu lalu Anissa dan suaminya Ajun Komisaris Polisi Fauzan Prasetya melangsungkan malam resepsi dengan nuansa laut. Kedua mempelai tampak anggun dalam balutan busana serba putih. Kebahagiaan terpancar jelas dari raut wajah dan pancaran mata penyanyi yang kerap dijuluki si Ratu Goyang itu. Sebelum ini Anissa Bahar telah menikah dengan seorang musisi dangdut Memo Sanjaya dan membuahkan 2 putri bernama Jelita dan Juwita. Pernikahan Anissa Bahar dengan Fauzan menambah deretan artis yang menikah dengan kalangan militer atau aparat keamanan negara, baik TNI maupun Polri. Beberapa tahun lalu penyanyi kondang Emilia Contessa menikah dengan perwira intelijen Usama Muhammad. Sementara itu presenter Novita Wibowo Maret 2001 lalu menikah dengan seorang anggota TNI Angkatan Udara, Letnan Infantri Ade Roni Wijaya dari Kesatuan Yonif Batalion Infantri Linut 328.
Menyusul kemudian Cintami Atmanegara yang menikah dengan Bayu Maruto, seorang anggota Pas Pampres yang rela mengundurkan diri demi cintanya terhadap mantan istri Odi Agam itu. Kemudian Angel Ibrahim menikah dengan Kapolwil Tabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Nelson Purba. Ira Riswana yang kini tengah mengandung juga dikabarkan dinikahi seorang anggota polisi. Dan Februari yang baru lalu, secara tiba-tiba, Iyut Bing Slamet menikah dengan seorang anggota polisi bernama Wahyu Murdilianto. Selain yang telah menikah, ada beberapa artis pula yang dikabarkan menjalin hubungan cinta dengan aparat keamanan. Di antaranya, presenter Planet Football RCTI Anissa Pohan yang diam-diam telah lama menjalin cinta dengan seorang anggota TNI AD yang kini tengah bertugas di Aceh. Dia adalah putra salah satu calon presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. Fenomena artis menikah dengan aparat keamanan yang notabene selaku pegawai negeri tentu sangatlah menarik. Dalam dunia selebriti, ada juga fenomena artis menikah dengan pengusaha. Sebagian kalangan menilai bila pengusaha menikah dengan artis, maka dia bisa memenuhi kebutuhan materi artis yang dalam jumlah uang cukup besar. Sebaliknya, bila artis menikah dengan aparat keamanan, akan muncul pertanyaan, apa alasan selebriti menikah dengan tentara atau polisi? Akankah suami mereka yang berprofesi sebagai aparat keamanan itu mampu mengimbangi penghasilan istri yang juga seorang artis? Belum lagi resiko yang dihadapi seorang aparat keamanan tidaklah ringan. Harus siap kapanpun ditugaskan ke daerah rawan dan konflik. Tentunya siapapun wanita yang memutuskan untuk menjadi istri seorang polisi atau tentara harus siap ditinggal jauh, bahkan terkadang gugur di medan tugas. Hidup berumah tangga memang tidak sesulit membangun istana di atas pasir, tapi juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak pasangan suami istri yang bercerai gara-gara penghasilan istri lebih besar daripada sang suami. Selama ini pada umumnya artis lebih memilih menikah dengan pengusaha, rekan sesama artis, dan banyak pula di antara mereka menikah dengan pria bule. Semuanya pasti punya alasan sendiri. Kendati demikian tentu tidak arif bagi kita bila melihat keputusan mereka hanya dari sisi materi. Mungkin ada alasan yang jauh lebih penting mengapa para artis yang biasa hidup glamor itu memilih pendamping dari kalangan aparat keamanan. Misalnya alasan perlindungan dan keamanan. Dengan bersuamikan seorang aparat, para artis yang hidupnya rentan dengan kecaman bisa mendapat ketenangan. Atau bisa jadi karena artis makin sering berhadapan dengan gosip dan tidak jarang harus bersinggungan dengan masalah hukum. Sehingga mereka membutuhkan rasa aman lebih dari sekedar yang kita bayangkan. Benarkah demikian? Pemirsa, jangan sampai Anda lewatkan kuis SMS Cek dan Cek. Caranya mudah, ketik CR spasi star, kirim ke 6288 untuk semua operator GSM. Bagi Anda yang dapat mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya akan mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah. Dan pemenang kuis minggu lalu adalah 0815 910 sekian. Selamat kepada Anda dan jangan kemana-mana dulu pemirsa karena kami akan kembali setelah merecek yang satu ini. Pemirsa, berikut ini adalah berita terakhir yang diterima tim redaksi Cek dari Selebriti. Lama tidak terdengar kabarnya, kondisi kesehatan penyanyi Imanes kini tengah kritis. Jumat 28 Mei lalu, penyanyi yang dulu berambut gimbal itu dilarikan ke Rumah Sakit Darmais Jakarta karena mengalami anfal akibat penyakit kanker hati. Senin tadi malam, tampak teman-teman Imanes seperti personil Slang Kakak, Meli Potret dan mantan vokalis Bib Irang datang membesuk. Gue baru hari ini bisa datang, rada-rada shock juga ya, keadaannya lemah banget gitu. Kirain nggak nyangka gitu sampai segitu. Saya nggak tahu separah apa ya, takut salah, mungkin lebih baik nanyanya ke dokter, tapi dia nggak sadar, tapi dia masih bisa bereaksi. Kalau kita ajak ngomong, ada tamu yang datang, kayaknya dia dengar suaranya tahu gitu. Ya tadi gue juga baru dari kamar Imanes ya, gue ngelihat, gue nggak percaya kalau yang gue lihat itu Imanes gitu. Imanes sedang sakit gitu loh, keadaannya lemah, keadaannya sangat lemah. Ya. Sebenarnya sejak sebulan lalu Imanes telah mengeluhkan penyakitnya itu. Livernya kena gitu loh. Dan dibawa ke dokternya emang rada telat gitu. Karena Imanes sendiri nggak ngerasa bahwa itu penyakitnya berat gitu. Jumat kemarin dia masuk, terus gue dapat berita tadi malam dan gue langsung ke sini. Baru gue tanya dia kena kanker hati.
Sementara itu saat dimintai keterangannya, baik orang tua, istri, dan saudara-saudara Imanes maupun pihak rumah sakit Darmais belum mau memberikan penjelasan hal itu karena kondisi Imanes yang masih kritis. Imanes adalah seorang